Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA dari buku Siaga Erlangga yang ada di halaman 175 nomor 28. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Davina, Ratu dan Lona akan duduk di tempat duduk yang telah ditentukan oleh guru. Tempat duduk tersebut dibuatkan dalam bentuk titik koordinat. Mereka bergantian untuk memilih tempat duduknya yang diawali dari pintu masuk. Pintu masuk berada di titik koordinat negatif 24,19. Oke, kita tulis dulu ya pintu masuk. Pintu masuk PM aja nggak apa-apa. Min 24, min 19 ya. Oke, lanjut. Dan tersedia 4 tempat duduk. Posisinya adalah tempat duduk pertama pada titik 35,-28, berarti kita tulis tempat duduk ya D1 aja. D1 35,-28. Tempat duduk kedua negatif 14,26. Ini yang D kedua. Lalu tempat duduk ketiga negatif 27,-30. Lalu tempat duduk yang keempat adalah min 21,16. Oke, kita lanjut ya. Untuk menuju tempat duduk tersebut mereka harus melalui transformasi. Berikut transformasi yang dilakukan Davina, Ratu, Lona secara berurutan. Yang pertama, mulai dari pintu masuk, Davina bergerak dengan translasi oleh titik 10,-31, lalu refleksi garis Y sama dengan min 12 dan seterusnya. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Oke, kita langsung ke pernyataan pertama aja ya. Davina duduk di tempat duduk kedua. Nah, Davina. Oke, berarti Davina berarti kita pakai instruksi yang pertama ya. Oke, Davina kita mau pakai huruf V saja ya, karena kan D-nya udah dipakai sama tempat duduk. Jadi V atau Davina itu dia di pintu masuk koordinatnya negatif 24,-19 kan. Nah, lalu mengalami translasi sebesar berapa tadi? 10,-31. Nah, 10 ini artinya 10 langkah ke kanan, lalu 31 langkah ke bawah. Nah, kalau kalian tidak mengerti dengan yang saya bicarakan sekarang, kalian boleh pergi dulu ke video saya tentang geometri transformasi yang playlistnya ada di deskripsi ya. Jadi di dalam deskripsi semua video YouTube saya sekarang berisi kisi-kisi TKA. Jadi kalian bisa mempelajari soal TKA semuanya berdasarkan kisi-kisi dari pemerintah. Karena saya sudah membaca dokumen yang dari pemerintah tersebut lalu mengolahnya menjadi playlist sehingga kalian bisa lebih mudah mempelajarinya gitu ya. Oke. Nah, caranya gampang ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja si min 24 ini dengan 10 menjadi min 14. Lalu min 19 berubah ditambah dengan min 31 menjadi min 50 ya. Lalu katanya refleksi terhadap Y sama dengan min 12. Oke, untuk yang ini sepertinya kita harus tulis rumus dulu ya. Jadi untuk refleksi terhadap satu garis Y sama dengan K itu perubahannya adalah X, 2K min Y. Jadi kita tulis dulu di sini V aksennya kan tadi min 14, min 50 ya. Lalu Y-nya adalah min 12. Lalu di sini yang pasti sih X-nya tetap ya min 14, tinggal Y-nya saja yang berubah gitu ya. Kita tulis 2K min Y. Nah, K-nya ini adalah min 12. Y-nya ini adalah 50 ya kan. Min 50 maksud saya. Jadi min 24 ditambah 50 hasilnya adalah 26. Nah, jadi jawabannya adalah min 14,26. Nah, kebetulan sama nih, ada nih yang sama nih. Ya. Jadi di sini adalah tempat duduk yang kedua ya.
atau D2 di sini ya. Berarti cocok, sesuai, benar. Kita centang di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang kedua. Ratu duduk di tempat duduk yang ketiga. Oke, Ratu itu ada di ini ya, pernyataan yang ini ya. Ratu. Oke, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua berarti dari mulai pintu masuk, berarti pintu masuk berarti di sini ya R ya, Ratu min 24, min 19. Lalu katanya bergerak dengan rotasi 90 searah jarum jam. Oh, berarti kita tulis rumus dulu. Karena kalau nggak pakai rumus itu kalian akan suka kecelek ya. Kecelek itu kayak kelihatannya benar padahal salah gitu. Kalau searah min 90. Nah, rumusnya itu min y, x, bukan y, min x ya. Y, min x. Nah, berarti kalau si Ratu koordinatnya min 24, min 19, berarti yang ditulis di depan sekarang adalah min 19, karena kan y-nya tadi di belakang, di sini di depan kan. Jadi min 19. Nah, x-nya kan min 24. Karena di sini dimintanya min x, berarti kita tulisnya 24 gitu. Ya. Nah, selanjutnya adalah dia maunya translasi. Kalau translasi nggak usah lah ditulis rumusnya ya, karena kan gampang. Gitu. Jadi R aksen min 19,24 ini akan digeser dengan translasi 54 min 52, itu artinya 54 ke kanan, 52 ke bawah ya. Jadi R aksen-aksennya itu min 19 tambah 54 itu jadinya 35. Lalu 24 ditambah min 52 itu menjadi min 28. Nah, ternyata di sini 35, min 28 nih tempat duduk pertama. Ya, sementara di pernyataan itu adalah yang adalah tempat duduk yang ketiga. Jadi salah ya. Gitu. Nah, kalau bagi saya ya soal seperti ini tuh sangat memakan banyak waktu ya, karena yang pertama harus teliti, kedua juga memakan kotretan. Jadi untuk soal seperti ini kurang ideal ya kalau untuk jadi kurang ideal karena di satu soal aja waktu sudah habis ya. Mudah-mudahan sih soalnya mirip seperti ini, tapi transformasinya tuh nggak macem-macem gitu, nggak banyak gitu ya. Lanjut ke pernyataan yang ketiga. Lona duduk di tempat duduk yang keempat. Oke, Lona berarti kita pakai yang pernyataan ketiga ini ya. Kita lihat dulu yang diminta translasi. Berarti kita bisa tulis Lona ya. Lona mulai dari pintu masuk, artinya min 24, min 19. Ditranslasi min 1851 berarti 18 ke kiri, 51 ke atas, menjadi ditambah ya, min 24 tambah min 18 menjadi min 42. Lalu min 19 tambah 51 menjadi 32. Kok jadi plus? Koma 32. Oke, lanjut. Lalu didilatasi oleh faktor skala setengah. Berarti kalau setengah itu rumusnya begini. XY. Nah, faktor skala itu kan O, K. KX, KY. Lalu di sini L aksen min 42,32 di sini setengah L aksen menjadi min 21,16 ya. Ternyata kita lihat di sini. Nah, pas duduk keempat ya di sini ya. Keempat ya, saya tandai dulu D4 berarti cocok, berarti betul 2 salah 1 ya. Nah, video ini sudah berlangsung 10 menit.
Sedangkan ujian kalian itu 30 soal untuk 75 menit ya. Artinya benar-benar harus sat kalau memang kalian mau mendapatkan nilai yang bagus. Tapi dari TKA SMA yang saya dengar ya, dari hasil TKA salah satu siswa yang saya ajar di tempat bimbel itu yang nilainya 50 saja sudah masuk kategori istimewa gitu. Jadi ya memang enggak, untuk bisa dapat nilai bagus ya memang bukan untuk mencari yang lulus atau tidak lulus sih, memang benar. Jadi mencarinya memang kamu tuh siapa gitu, apakah kamu istimewa atau baik, terlampaui, atau belum berkembang. Jadi saran dari saya, belajar dengan semangat, belajar dengan maksimal gitu ya. Karena kita tetap saja bagaimanapun perlu yang namanya standar gitu ya. Jadi kalian tuh harus punya target kepada diri sendiri. Misalnya target kalian tuh betul berapa gitu, atau materi apa sih yang kalian mau kuasai, materi mana sih yang mau di skip aja gitu untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Karena TKA itu kan akan dilaksanakan di awal April ya. Jadi waktu kalian tinggal 1 bulan lagi. Oleh karena itu belajarlah dengan maksimal. Dan juga belajar dari video ini untuk menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.